Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan mengajak kita semua yaitu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini yaitu dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu keselamatan hanya dalam Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-21 dapat kita garis bawahi pada ayat yang ke-17. Di situ menyatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Keselamatan berarti menyelamatkan kesalahan dari dosa-dosa masa lalu yang kita perbuat. Keselamatan juga berarti pembebasan dari murka Allah, murkanya atas dosa kita. Keselamatan itu juga berarti bahwa kita berdosa diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan itu adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh setiap orang. Namun ada banyak orang yang kurang memahami arti keselamatan ini. Mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang keempat, ayat yang ke-12. Di situ juga menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, jalan untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Jadi tidak ada seorang pun yang akan mencapai kerajaan sorga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Olehnya manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan, asal ia percaya kepadanya. Apa arti keselamatan itu? Yaitu dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman, kutuk, dan akibat dari dosa. Keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan sendiri. Manusia berusaha mengatasi perbuatan dosa dengan berbuat amal, berbuat baik, dan melakukan ajaran agama, dengan harapan dosa-dosa diampuni dan bisa masuk surga. Perbuatan baik saja tidak bisa menebus dosa-dosa kita dan dijadikan ukuran untuk mendapatkan keselamatan. Artinya, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita manusia. Atas pengorbanannya itu, kita memperoleh keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus.
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah jalan keselamatan. Marilah kita sama-sama tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.